Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda? Meskipun hujan, Magelang dan sekitarnya masih tetap dalam kondisi yang nyaman insya Allah ya keluarga Fast ya. Kondisi yang dimana kita harapkan ya tetap kondusif. Magelang memang terkenal dengan adem, ayem, tentrem ya. Masyarakat juga terkenal dengan yang guyup, rukun, gemah ripalo jinawi. Kita harapkan doa-doa ini akan menjadi sebuah kenyataan keluarga Fas. Dan di malam ini untuk Anda yang mungkin mempunyai beberapa problematika dalam biduk rumah tangga Anda keluarga Fas, jangan lupa untuk Anda bisa menanyakan bersama kami, sharing, dan sekaligus menanyakan bersama dengan Ustadz Nur Rahim. Di mana malam ini kami hadirkan untuk Anda program kesayangannya, Baiti Janati, Rumahku, Surgaku. Dan malam ini beliau, Ustadz Nur Rahim, terhadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Ya, selamat malam. Apa kabar ini Ustadz? Baik, sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Cuaca masih hujan ya? Masih. Masih. Ya, gerimis-gerimis sedikit itu Mas. Gerimis-gerimis sedikit ya. Tambah syahdu ini biasanya Tambah ya. syahdu. Iya. Biasanya kalau hujan-hujan kayak gini, kadang-kadang kita itu diuji juga kekuatan ibadah kita. Oh iya. Iya, biasanya kalau di 5 waktu jamaah ini, waduh hujan di rumah aja. Jadi kalau dibandingkan dengan hujan deras Mas, masih mending karuan hujan deras sekalian kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, kadang-kadang saya juga gitu. Hujan deras sekali udah selesai gitu ya. Tapi kalau gerimis itu bahasanya ya apa? Kagol kabeh. Kagol kabeh ya. Kadang-kadang ya gimana sih, hujan deras enggak, ini enggak gitu ya kan. Jadi enggak reda-reda gitu ya. Memang gitu kadang-kadang manusia dikasih apapun masih kurang aja. Ya Ustadz, ini kan kita sudah sampai hampir di penghujung Desember 2024 ya. Tentu masyarakat juga sudah mengetahui bahwa kalau musim hujan pasti ada sesuatu hal teman-temannya gitu. Seperti kemarin yang kita cukup prihatin juga di kawasan Dieng Wonosobo ini juga banjir ya. Banjir. Ya. Masya Allah. Ya, ini yang pertama kita turut prihatin Mas Dimas atas peristiwa yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Wonosobo. Semoga senantiasa diberikan kesabaran. Amin. Dan juga bisa belajar dari apa yang sudah Allah berikan. Kedepannya diharapkan lebih hati-hati lagi. Sedia payung sebelum hujan. Ibaratnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang kadang alam itu berbicara dengan bahasanya sendiri. Seringkali yang terjadi di sekitar kita ini ya justru sebenarnya adalah apa yang kita lakukan selama ini terhadap alam. Dan bentuk komunikasinya, bahasa alam itu ya ketika memberikan peringatan tentu dengan peringatan yang versi alam. Dan kita senantiasa harus waspada. Harus waspada, semakin hati-hati. Barangkali apa yang terjadi ini sebenarnya adalah buah dari apa yang kita lakukan selama ini. Tapi terlepas dari itu ya tetap kita bersama-sama prihatin dan turut mendoakan semoga yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Wonosobo itu merupakan peringatan dan dihadapi dengan kesabaran. Amin. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya sepakat sekali Ustadz kalau ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama. Kalau Wonosobo terjadi seperti itu di tempat kita jangan sampai. Dan segera kita cek keluarga Fas ya, bagaimanakah irigasi, kemudian pembuangan, apakah Anda juga buang sampah pada parit-parit tuh. Khawatirnya kan gitu ya. Jadi menyumbat, kemudian banjir bandang. Nah, dampaknya bukan hanya yang buang sampah sembarangan, tapi semuanya. Atau ya itu tadi gundulisasi. Wah, ini gundulisasi hutan. Pohon-pohon ya. Yang seharusnya menyerap air di saat musim seperti ini. Tapi ya apalah daya ketika tanah tidak mampu lagi menyerap dengan maksimal, ya akhirnya air itu numpang lewat aja. Ini gitu yang bahaya gitu Mas Dimas. Mana debitnya banyak lagi ya. Wah, Masya Allah. Oke, baik, terima kasih semoga untuk
keluarga Fas yang ada di Wonosobo, keluarga Fas yang ada di Dieng, dan dimanapun berada Ya. senantiasa diberikan kesehatan ya Ustaz. Dan Alhamdulillah malam ini juga kita sudah mendapatkan beberapa pesan dari keluarga Fas ya, yang malam ini sudah bergabung di 0815 7870 9640-nya. Langsung saja kita bacakan. Terima kasih untuk keluarga Fas dari Pak Pujianto yang ada di Tempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dimas, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kabupaten Magelang khususnya baru saja mengikuti pesta demokrasi. Berjalan dengan kondusif, nyaman, dan juga masyarakatnya begitu guyup sekali. Tapi ada satu hal yang mungkin masyarakat belum ketahui, bahwasanya untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024 untuk pasangan Sudaryanto dan Agung Terjaya mendapatkan 330.206 suara. Sementara untuk suara Grengseng Pamuji dan Haji Said mendapatkan 432.476 suara. Dan ini resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Magelang. Kita ucapkan selamat juga kepada pasangan Grengseng Pamuji dan juga Haji Said ya. Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan juga membawa kebaikan untuk Kabupaten Magelang. Ustadz, malam ini juga saya mau menanyakan, jika para pemimpin-pemimpin kita ini sudah legowo dalam kontestasi tersebut, sudah bisa saling menerima hasilnya, tetapi di akar rumput kita juga kadang-kadang masih ada saja yang terbawa-bawa gitu. Saya berharap sekali masyarakat ini bisa, yang sudah berlalu, ya sudah, kita terima semuanya, dan siapakah itu yang menjadi pemimpin kita adalah pemimpin kita bersama yang wajib kita dukung bersama-sama dengan programnya. Tetapi juga masih ada juga masyarakat yang memperdebatkan dan juga mempertebal perbedaan-perbedaan yang kemarin sebenarnya hanya dalam 1-2 minggu saja dalam arti kampanye, dan setelah itu juga sudah kita pilih bersama siapa pemimpin kita, dan tadi KPU juga sudah mengeluarkan hasilnya rekapitulasi. Dan saya juga bertanya, bagaimanakah sebenarnya masyarakat memahami ukhuwah Islamiyah dalam persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam? Bukankah kalau saling mengolok itu bukan konteks umat Islam saling menyayangi? Dan juga bagaimanakah sebenarnya Islam mengenal ukhuwah, atau bagaimanakah persaudaraan kita itu sebenarnya terbagi dalam berapa saja, agar kita juga bisa saling mengetahui. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pujianto di Tempuran. Terima kasih Bapak Pujianto yang ada di Tempuran. Alhamdulillah, semua proses dari awal masa kampanye, kemudian pemilihan, kemudian pada akhirnya kita sudah menemukan pemimpin baru untuk kabupaten yang kita cintai ini. Semua berjalan dengan lancar, dengan kondusif, walaupun kemarin ya wajar lah, wajar sebagai bentuk perbedaan ketika mendekati waktu pelaksanaan pencoblosan itu ya sedikit hangat gitu. Berbicara tentang ukhuwah itu jelas sekali dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Orang-orang yang mukmin, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah saudara, Mas Dimas. Itu tegas sekali Al-Quran mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 10. Maka fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu lakukanlah islah, lakukanlah perdamaian, berlakulah hidup yang saling memahami, saling mengerti, saling menerima. Jadi konteks saudara itu kan bahasa Allah, bahasa Rasulullah untuk menggambarkan ikatan yang mendalam antara satu orang dengan orang yang lain, kemudian satu golongan dengan golongan yang lain. Karena ketika berbicara saudara itu, ya dekatnya kita itu bukan sekedar datang kemudian berinteraksi, tidak. Tapi kita datang kemudian berinteraksi dan saling memahami, saling menghargai, saling memberi dan menerima, seperti itu. Itu adalah saudara.
Ya kita gambarkan saja ketika kita punya adik atau kakak gitu ya. Itu kan tanda kutip nakal-nakalnya saudara itu kan ketika seumpamanya ada orang lain yang mengusik, mengusik, walaupun jelas ini saudara kita nih keliru gitu ya, walaupun jelas keliru, tapi ketika orang lain yang memberi peringatan, ada hati yang berat ketika menerima itu, walaupun dia salah gitu. Nah ini naluri alamiah saudara. Artinya dalam konteks kita berinteraksi sosial atau serabung dengan masyarakat, ketika menganggap sebagai saudara kepada orang lain, ketika ada hal-hal yang memang merupakan kekeliruan atau kesalahan, yang pertama muncul adalah bahwa kita tetap menganggap bahwa mereka adalah saudara. Saudara yang apabila disakiti, kita akan juga merasa sakit. Seperti gambarnya tadi. Saudara kita sendiri, walaupun itu salah, bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, tapi ketika seumpamanya ada orang lain memperlakukan karena kesalahannya, tetap hati kita itu terasa tersakiti juga. Tersakiti. Seperti itu. Seperti itu ya. Bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, enggak. Artinya seperti tadi, ketika kita bersama masyarakat, sesama manusia, sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman, itu ada rasa di mana apa yang dirasakan oleh saudara kita juga merasakan. Kita merasakan juga ya. Itu diantara tanda kesempurnaan iman seorang seperti itu. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Saya bisa, kalau saya merasa memperlakukan orang ini sakit, maka saya jangan memperlakukan itu terhadap orang lain. Atau ketika saya diperlakukan sakit dan saya merasa sakit, ya janganlah melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ya. Itu diantara ciri atau tanda bahwa kita sudah memiliki rasa ukhuwah, rasa persaudaraan dengan orang lain ya. Itu penting, Mas. Ya, tapi konteksnya itu bukan hanya tidak terbatas pada persaudaraan sesama muslim ya, Ustaz. Ya. Itu luas sekali nanti makna ukhuwah itu. Begitu, apalagi sesama muslim ya. Ibarat kalau Ustadz sering menyampaikan dalam satu tubuh itu, kalau sakit satu, terasa sakit semuanya, begitu ya Ustadz ya. Jadi kalau ukhuwah itu, ukhuwah atau ikatan persaudaraan itu kan ada, paling tidak ada 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Ukhuwah atau persaudaraan sesama umat Islam. Selama mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai sesembahan, kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka itu sudah kita jadikan saudara. Ya, ini yang dikatakan Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Begitu. Lebih dari itu, ada namanya istilah ukhuwah wataniyah. Jadi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Begitu. Kita punya hak yang sama. Kita punya kewajiban yang sama untuk negara dan bangsa yang kita cintai ini. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah basyariah atau insaniyah. Jadi persaudaraan antara umat manusia dengan sesamanya. Selama wujud manusia, siapapun itu, dari belahan dunia manapun, dari Afrika, Eropa, atau bahkan lintas agama, atau lintas budaya, itu selama itu wujud manusia, maka merupakan saudara bagi kita. Gitu ya. Apalagi ini, Mas Dimas, kita ini kan baru pesta ini ya. Baru pesta gitu, seharusnya senang sekali ini. Kita sudah punya pemimpin baru, kemudian punya meskipun ya bisa jadi ini beda pilihan. Kecewa, kecewa itu wajar. Artinya ketika yang kita harapkan, yang kita pilih dan kita harapkan menjadi pemimpin, tapi Allah mentakdirkan belum kesempatan pada pemilu kali ini, ya kecewa itu wajar. Tapi jangan sampai kemudian karena kecewa, karena merasa kalah, yang kemudian tadi persaudaraan ini yang harusnya dipupuk dengan matang sehingga
nanti menjadi berkehidupan berbangsa dan bernegara yang indah, yang saling menghargai, ini hilang gara-gara kalah. Oke. Jangan sampai ya sudahlah yang kemarin mungkin sempat menggodok atau menggoreng. Iya. Saiki dintas. Dintas ya, ditiriskan. Ditiriskan. Oke. Biar gak riuh terus ya. Nggak gosong. Udah kosong ya, Iya, betul. Jadi ya segera ditiriskan, kemudian oke, sekarang marilah bersama-sama kita move on, bangkit, dan karena bagaimanapun sukses atau tidak, terus kemudian kita memiliki pekerjaan atau tidak, itu kembali ke value-nya masing-masing. Ya. Memang ada sumbangsih atau ada yang ikut menentukan siapa pemimpinnya, nanti juga mengarah kemana nih langkahnya pemerintahan. Tapi tetap kembali ke semuanya, itu tetap kembali ke personality setiap personal satu persatunya itu, Mas Dimas. Yeah. Sehebat apapun pemimpin, ketika si warganya itu malas, ya enggak juga bisa akan mengangkat harkat dan martabat. Iya. Kembali ke setelan itu. Ya. Sehebat apapun pemimpinnya, Siapapun itu. Tapi ketika kita malas-malasan, enggan untuk move on, apalagi terus-menerus goreng. Oke. Ya, apa nanti yang kita dapatkan dari pemimpin itu? Karena ya itu tadi, tetap kembalinya adalah ke personality setiap orang masing-masing. Ketika value-nya itu naik, ditopang pemimpin yang baik, kemudian sistem pemerintahan yang baik pula, maka ini proses menjadi orang-orang yang sukses secara pribadi, kemudian lebih luas lagi menjadi kota atau kabupaten yang hebat. Nah, itu bisa terrealisasi, insya Allah. Insya Allah, amin ya robbal alamin begitu. Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan, bagaimanakah kalau kita menjumpai atau hadir dalam sebuah undangan saudara kita yang non-muslim, disebut dengan ukhuwah seperti apa ini? Ya, undangan apa nih, Mas Dimas? Undangan gedurian mungkin ya? Ya. Sebagai tetangga yang baik, sebagai saudara yang baik, tentu undangan-undangan yang sifatnya, mohon maaf, ada batasan-batasan nih, Mas Dimas. Ada batasannya, ya. Tidak semuanya kemudian kita ikuti, hadiri. Ada batasan-batasan tertentu yang harus kita hormati. Kita juga, toleransi itu kan bukan berarti kita menjadi orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri dan kita memberikan toleransi kepada orang lain. Yeah. Jadi ketika ada undangan yang sifatnya umum, artinya contoh semuanya ada tetangga kita dari saudara-saudara non-muslim, entah syukuran membangun gedung apa gitu, atau beli motor baru, mobil baru, gitu. Nah, itu kita diundang ya, datang aja dan kita ucapkan terima kasih untuk itu. Selamat gitu ya. Selamat, apa salah. Tapi ketika contoh seumumnya ada perayaan yang sifatnya itu akidah. Oh, keagamaan gitu ya. Keagamaan. Yang memang itu batasnya harus jelas. Oke. Harus jelas. Ya kita harus punya keputusan atau punya apa ya? Pemikiran, punya apa namanya, Mas Dimas? Jadi harus jelas lah, artinya intinya itu harus tegas dalam hal akidah. Oke. Jangan sampai kita memberikan toleransi atau berbahasa berbuat di balik bahasa toleransi, kemudian kita sampai kebablasan kayak gitu loh. Oke. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Harus ada beberapa filternya. Ya. Dalam Al-Qur'an kan dikatakan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah itu menghendaki, sekiranya Allah itu menghendaki, niscaya kalian itu, kata Allah, dijadikan satu umat saja. Satu jenis agama. Atau satu jenis kelamin gitu. Bisa jadi ya, kalau Allah berkehendak ya. Bisa. Satu suku. Waduh. Bisa saja. Dan itu mudah. Caranya apa? Caranya jangan dikasih akal. Caranya jangan dikasih akal. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi Allah itu mengangkat derajatnya manusia dan bahkan melebihi level makhluk apapun. Karena apa? Karena manusia itu punya akal. Dan dengan akal itu Allah memberikan potensi. Allah itu Mas Dimas, ketika mengarahkan manusia untuk ke surga atau menuju kebaikan itu kan dengan pilihan-pilihan. Dikasih gambaran sama Allah. Ini loh jalan yang baik. Ini loh jalan yang buruk. Ini loh jalan yang menuju surga. Ini loh yang sebaliknya kayak gitu. Kan sudah digambarkan semua sama Allah. Dan akal kita dan potensi yang Allah berikan kepada kita itu yang kemudian bisa memilih. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, Mas Dimas. Karena tidak punya akal. Dan selamanya ketika diciptakan dari awal, semuanya malaikatnya diciptakan untuk sujud. Ya sujud terus, terus. Atau sebaliknya, Allah juga menciptakan iblis, menciptakan setan yang sepanjang hayatnya itu durhaka kepada Allah. Begitu. Manusia itu kombinasi di antara keduanya. Dia ada sifat yang malaikat, ada sifat yang keiblis-iblisan kayak gitu. Artinya Allah memberikan akal untuk itu agar manusia ini bisa memilih. Allah sudah kasih gambaran dan sudah ngasih contoh-contohnya sudah jelas. Dari semenjak manusia yang paling awal, Nabi Adam alaihissalam, sampai mungkin sekarang sudah zamannya Adam Jordan gitu ya, sama-sama Adam. Itu kan sudah jelas. Allah itu sudah menggambarkan ini loh orang-orang yang taat kepada Allah akan selamat. Ini loh ada orang-orang yang durhaka kepada Allah pada akhirnya juga dilaknat. Kita kan sudah tahu itu dan Allah sudah mengasih tahu itu, tinggal akal kita nih. Nah, makanya lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja sekiranya Allah itu berkehendak bisa Mas Dimas. Tapi caranya tadi manusia jangan diberi akal atau manusia tidak diberi akal. Padahal Allah sudah menganugerahkan akal untuk kita. Itu untuk apa sih? Walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat. Ini untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Makanya fastabiqul khairat. Ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan Mas Dimas. Ya. Jadi ketika tadi perbedaan itu kan sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan malam siang, perbedaan panas dan dingin. Itu kan perbedaan-perbedaan yang sunatullah. Dan kita untuk menyikapi semua itu, kata Allah, fastabiqul khairat. Ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Api-apian. Seperti itu. Ketika sekarang punya tetangga yang taruhlah berbeda dengan kita. Apapun. Atau agama, apalagi seumpamanya beda negara gitu, semuanya punya tetangga dari Prancis. Itu tinggal fastabiqul khairat, ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu yang nanti akan dinilai oleh Allah, apakah ini manusia yang berkualitas, manusia yang baik atau sebaliknya. Apakah menjadi manusia yang selamat atau sebaliknya. Gitu Mas Dimas. Baik, kalau kembali tadi Ustadz, kita belum melanjutkan bagaimanakah sikap kita ketika kita mendapatkan undangan dari tetangga kita tadi. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ada batasan-batasan yang tidak memasuki akidah gitu ya kan. Ya artinya itu termasuk juga ukhuwah ya. Menjaga persaudaraan antar umat beragama begitu ya. Meskipun kita berbeda agama begitu ya. Dan ada batasan-batasan tertentu. Misalnya kita ya tidak bisa memasuki ke peribadatannya dan sebagainya begitu Ustaz ya. Kan toleransi itu kan bukan berarti kita itu menjadi orang lain. Berbahasa atau menggunakan terminologi toleransi itu jangan sampai kita menjadi orang lain. Tapi kita menghargai orang lain. Kita tetap menjadi diri kita dan kita membiarkan orang lain sesuai dengan yang mereka yakini. Itu toleransi.
dan kita hargai itu. Bukan berarti toleransi. Kemudian semuanya kita ikuti apa yang mereka lakukan, padahal itu sifatnya akidah. Ya. Ya, kita nyemplus ke dalamnya. Contoh semuanya ikut ibadah yang ada di tempat ibadah mereka. Loh, kok masuk ke sini? Toleransi. Bukan seperti itulah. Oke. Termasuk juga kita meyakini bahwa pernikahan beda agama itu kan tidak sah menurut kita. Ya. Makanya itu bukan berarti ini kan toleransi kita itu sama manusia. Ini cinta, saling mencintai dan sudah ibarat tidak bisa hidup tanpanya. Wah, gitu. Tapi apapun itu, ya ini sudah masuk ke keyakinan, ini masuk ke akidah. Begitu ya. Dan kita tidak bisa mengatakan toleransi kemudian melanggar itu. Karena toleransi itu tadi, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Ya. Kita juga menghargai perbedaan orang lain. Begitu ya. Makanya dalam agama itu kan ada istilah lakum dinukum waliyadin, bahwa itu agamamu ya itulah agamamu dan inilah agamaku. Ya. Seperti itu. Begitu ya. Termasuk juga kalau kita kembali tadi, pilihan kita siapapun kemarin itu adalah pilihan Anda, tapi juga pilihan kita bersama ketika sudah jadi ya. Kita wajib patuhi, kita ikuti, dan kita tadimi kalau itu sebagai guru kita tentunya ya. Tetapi juga tidak boleh kita untuk terus mencari atau mempertebal perbedaan, atau justru mencari-cari terus kesalahan-kesalahan atau hal yang mungkin tidak salah tapi ditonjolkan agar menjadi sebuah penghukuman bersama gitu. Yang terpenting itulah coba sambil berrefleksi diri gitu Mas Dimas. Kalaupun seumpamanya mencari kesalahan, kalaupun seumpamanya mengorek-ngorek aib orang lain, itu adalah sesuatu yang membuat bahagia. Saya tanyakan bahagianya di mana? Kalau dengan menjatuhkan orang lain, membuat orang lain itu susah, itu adalah menyebabkan menjadi orang sukses. Tunjukkanlah orang sukses yang bermodalkan seperti itu. Karena kita mengetahui, kita yakini betul bahwa orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang ditokohkan, itu justru adalah mereka orang-orang yang mengangkat harkat dan martabat orang lain. Ada juga loh Ustadz sekarang, orang yang kaya raya dari menjelajahkan orang lain. Namanya haters. Dia dibayar untuk menjelajahkan orang. Dan minimal itu kan Mas. Minimalnya gini Mas Dimas. Ketika kita ini dikorek kesalahan atau diribah, minimalnya apa Mas Dimas? Minimal kita itu dikurangi dosanya lah. Dikurangi dosanya. Jadi ada satu hadis Rasulullah. Beliau pernah menyampaikan terhadap para sahabat, besok itu ada orang yang rugi loh di hari kiamat itu. Pas penghitungan amal itu ada orang yang rugi. Begitu. Padahal sudah berhaji, padahal sudah beribadah, tapi rugi. Nah, ini para sahabat itu bertanya, ya Rasul, apa itu? Siapa mereka orang yang rugi itu? Orang yang nanti saat dihitung amalnya itu, amalnya habis. Kenapa bisa habis? Karena untuk tekor ya Mas. Oh gitu. Iya. Tekor ya. Tekor. Tadi rugi benar ya? Rugi. Jadi gambarannya begini, kata Rasulullah itu. Jadi ada orang-orang besok itu amal ibadahnya itu akan habis untuk sebagai pengganti atas perbuatan buruknya terhadap orang lain. Jadi besok itu kan bisa digugat Mas Dimas. Kita ini bisa digugat loh oleh orang lain. Iya, disengketakan. Ya Allah, gitu ya. Bisa besok. Bisa. Oke. Dan itu karena memang di saat itu Allah akan menunjukkan secara langsung keadilannya. Kebenaran-kebenaran akan semuanya dibuka. Karena memang hak atau kebenaran itu mutlak milik Allah. Yang sekarang kita lakukan itu ketika Rasulullah memerintahkan kita seperti ini, seperti itu, ya lakukan itu saja. Adapun nanti seperti apa di hadapan Allah, diterima atau tidaknya ibadah kita itu nanti. Kalau sekarang kita belum bisa melihat. Nah di saat itu ada orang-orang yang saat kita hidup sekarang ini terdolimi.
sakit hati atau digibah gitu ya. Oke. Dicari kesalahannya kita sampai kemudian terbawa mati dan belum ada maaf, saling memaafkan. Ya. Saya tersakiti nih. Ya. Kemudian ya, nanti di saat penghitungan amal itu saya menggugat. Kalau seumpamanya orang yang tergugat ini punya amal baik, maka amal baik itu dilimpahkan kepada kita. Ya. Itu. Ruginya bagaimana Mas? Bangkrutnya itu apa? Karena Rasulullah itu menggambarkan ini orang yang rugi, orang yang bangkrut gitu ya. Ya, ya. Ketika amal baiknya itu habis, sedangkan masih ada orang yang menuntut nih, yang digibah atau orang yang merasa dirugikan itu masih banyak gitu ya. Padahal amalnya sudah habis, amal baiknya. Ya. Maka amaliyah buruk bagi orang yang digibah itu diberikan kepada orang yang melakukan gibah. Gitu. Yang tergugat ini nanti akan mendapatkan limpahan dosa dari orang yang menggugat kayak gitu. Begitu ya. Okay. Ini orang yang rugi dan orang yang bangkrut. Masya Allah, jangan sampai ini. Jangan sampai lah. Begitu. Apalagi semuanya kalau sekarang itu kan cepat sekali. Kita menggibah itu hanya cukup dengan satu kalimat, share, nanti berapa orang yang mendengarkan, kita tinggal dihitung saja. Begitu. Jadi lebih baiknya kalau kita itu mohon maaf secara langsung ya, berarti ya. Iya. Kita temui seseorang yang kita gibah mungkin, yang kita rasan-rasan dengan mengungkapkan secara langsung, mohon maaf. Kalau sesama manusia ini sudah berjabat tangan dan saling memaafkan, insya Allah sudah selesai. Sudah selesai sebenarnya. Tapi cuma permasalahan sekarang gibahnya kan dia selesai di dia. Tapi aduh kadung kemana-mana gitu. Sudah kadung viral. Nariknya gimana dong? Men-take down-nya itu bagaimana Mas? Iya, di take down satu postingan dia tapi udah dikepas kemana-mana. Ya seperti yang sekarang sedang hangat lagi nih. Digoreng lagi gitu ya. Kemarin saya lihat baru ada 3 orang yang mengupload di 3 akun. Sekarang sudah ribuan orang. Oh iya dong. Udah tersebar kemana-mana pastinya ya. Itu. Nah, lantas bagaimanakah itu? Kalau kita mau mohon maaf kepada orang-orang yang mungkin tanpa sengaja kita ikut menzoliminya gitu. Kita menggibahnya dan bahkan mencari kejelekannya gitu. Tabayun. Klarifikasi. Begitu. Klarifikasi kemudian kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya kan sekarang ya lebih canggih lagi gitu Mas Dimas. Jadi minta maafnya di medsos kayak gitu. Ya bersama ini gitu. Tadinya garang ya kan? Garang. Wah begitu ini mimpi-mimpi ya. Nah itu yang pasti dilakukan adalah ya permintaan maaf. Permintaan maaf ya. Permintaan maaf. Karena saya yakin ketika bahasa di medsos dengan bahasa yang langsung itu akan jauh berbeda Mas Dimas. Kadang kan kita itu contoh kecil saja lah, baca WA, padahal kita lagi ada emosi nih sedikit dengan orang lain, kemudian mendapat WA, bahasanya beda kan, sesuai dengan perasaannya kita. Oh iya, gitu. Kita bacanya nada misuh. Oh iya. Padahal di sana bukan misuh. Iya. Nah ini kan bisa nanti bisa terjadi salah paham dalam hal ini. Tapi yang terpenting tadi itu tadi masing-masing. Minta maaf lah kepada orang-orang yang terlanjur kita zolimi ya. Harus minta maaf. Baik. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang bangkrut. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Nur Rahim dan terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS. Malam ini sudah bergabung bersama kami di 90.1 FAS FM, Baiti Janati Rumahku Surgaku. Di malam ini juga banyak yang sudah mengirimkan pertanyaan. Salah satunya adalah keluarga FAS Ibu Rini yang ada di Secang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Kembali lagi sama menanyakan, kalau tadi Ustadz mengatakan jika kita menggibah seseorang, maka kita harus menemuinya dan juga meminta maaf. Lantas bagaimanakah jika saya meminjam barang teman saya, kemudian saya ini mau mengembalikan, tapi teman saya entah kemana ini, Ustadz. Apakah yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Meminjam. Ya, meminjam barang ya. Ibu Rini ya di Secang.
Eh, prinsip utamanya adalah bahwa pinjam meminjam itu kewajiban yang harus dilakukan oleh si peminjam adalah mengembalikan. Itu prinsip utamanya. Ya. Prinsip hukumnya di situ. Kemudian apabila ada satu kondisi tertentu yang menyebabkan orang yang kita pinjami ini hilang begitu saja, 3 kali lebaran, 3 kali puasa gitu, nggak pulang, rambutan sampai durian, gak ketemu. nggak ketemu. Terus ya tunjukkanlah ikhtiar untuk mencarinya. Yang sekarang itu kan tidak sulit Mas Dimas ya. Kalau memang orang yang bersangkutan itu tidak memutuskan total komunikasi dengan orang-orang sekitarnya, saya kira untuk mencari siapapun itu sekarang mudah sekali. Tapi seumpamanya memang yang terjadi adalah keterbatasan untuk mengakses informasi keberadaannya dimanapun tidak ketemu, ya, disimpanlah barang pinjaman ini. Begitu. Kalau seumpamanya barang pinjaman yang sifatnya itu rusak, artinya dibiarkan rusak, lebih baik digunakan saja. Begitu. Digunakan, nanti di saat orang yang memiliki ini kemudian ditemukan, diganti dengan harga yang sama atau dengan benda yang sama. Begitu ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semoga mencerahkan ya, Bu Rini di Secang. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan Ustaz saya mau bertanya terkait kemarin ada salah satu informasi bahwasanya anak meninggalkan rumah. Begitu, setelah saya ketahui ternyata anak tersebut dimarahin oleh orang tuanya. Dan maksud hati orang tua itu menegur, menasihati, tetapi dengan nada yang beda, membentak dan memarahinya. Bahkan tidak sadar orang tua tersebut meruntuhkan kondisi psikologi anak tersebut. Berkeping-kepinglah perasaan anak tersebut dan dia meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Yang ingin saya tanyakan, pertama, bagaimanakah sebagai sikap orang tua dalam menasihati anak tanpa harus memecahkan atau bahkan memberantakan psikologi anak? Terima kasih. Dari siapa tadi Mas Dimas? Ini dari Ibu Rini juga ternyata ya namanya ya. Ini beda ya Bu ya. Ini Bu Rini lagi ternyata yang ada di Temanggung. Dikatakan bahwa kun ibna zamanik. Jadilah anak dari zamannya. Jadi kita itu memang dilahirkan setiap zaman itu berbeda polanya Mas Dimas. Ya. Ketika kita kecil, itu beda sekali. Dulu tuh orang tua sangat ditakuti. Ya. Sangat ditakuti. Sampai bahkan urusan perjodohan pun ikut. Wah iya, dulu itu kan seperti itu. Oke. Kalau sekarang, nggak bisa. Cari sendiri. Jadi sekarang itu kan sudah, jangan jadikan kami sebagai Siti Nurbaya berikutnya. Oh begitu. Itu artinya tanda bahwa setiap zaman memang fase dan masanya berbeda. Termasuk juga di pendidikan. Pendidikan anak dulu dengan sekarang itu beda sekali. Dulu dengan segala keterbatasan, lampu saja masih menggunakan lampu teplok itu ya. Iya ya betul. Petromax ya itu. Petromax gitu Mas ya. Tapi kita itu merasa happy sekali belajar itu. Semangatnya luar biasa. Dan terutama budaya literasi. Kita kan dulu itu saat sekolah, saat belajar dengan orang tua itu wajib membaca. Wajib tulisannya bagus. Kan dulu seperti itu Mas. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Dan pola pikir anak juga karena memang informasi yang masuk itu kan sangat berwarna sekali. Semuanya berada di genggaman tangan sekarang. Nah itu maka bukan esensinya yang berubah, tapi polanya yang berubah. Yang pasti Ibu Rini ketika mendidik anak, ketika memberikan pelajaran kepada anak, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan lupa doakan anak dan jangan sampai merasa lelah untuk mendoakan keberhasilan dan kesuksesan anak. Itu yang pertama. Jangan lelah untuk mendoakan anak. Ya minimal.
kalau seorang ibu itu setelah sholat bacakan surat Al-Fatihah, bacakan surat Al-Fatihah untuk anak yang kita cintai. Syukur seperti yang didhawuhkan oleh guru-guru saya, paling tidak seorang ibu itu membacakan satu anak itu dengan 41 kali surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami pola belajar. Karena anak itu memang cara belajarnya beda-beda. Ada anak yang suka dengan keramaian. Atau sebaliknya, ada yang harus dalam kondisi sunyi. Ada yang sambil beraktivitas, tapi sebaliknya juga ada yang harus meninggalkan aktivitas ketika belajar. Ini memang harus dipahami. Jangan sampai disamakan dengan apa yang kita alami dulu. Kalau dulu kan belajar tunggoni harus membaca gitu. Nah, tapi karena memang zamannya masih seperti itu, sekarang sudah tidak bisa. Nah, esensinya itu kan bagaimana anak itu belajar. Tentu dengan memahami, polanya itu kan kita pahami. Jangan sampai kemudian pola yang diterapkan kepada anak itu pola yang salah. Sehingga itu tadi akibatnya terkadang di luar nurul gitu Mas. Di luar nalar itu ya. Jadi anak itu berontak. Anaknya berontak, orang tuanya kolot. Itu kan. Parah ini. Yang sekarang kan terjadi itu. Sampai terjadi pembunuhan nenek dan orang tua. Iya. Itu kan fakta yang terjadi. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa anak yang nakal itu tidak ada. Yang ada adalah anak yang salah asuh. Pola asuhnya yang keliru. Nah, jangan sampai kita terjebak ke faktor kedua ini, salah asuh gitu. Makanya kita harus memahami pola belajarnya anak. Itu yang terpenting. Kemudian yang berikutnya adalah saya senang sekali dengan salah satu, sebenarnya menggunakan bahasa Jerman, Mas. Begitu ya? Silakan Ustadz, gak apa-apa. Saya mendengarkannya. Cuma saya tidak bisa melafalkannya gitu. Kalau gitu dibatin aja. Jadi pepatah itu mengatakan jangan menyalahkan cuaca gitu. Karena cuaca itu tidak ada yang buruk. Tapi perbaikilah pakaianmu. Gitu. Seringkali kita itu kan melihat satu permasalahan itu bukan dari dalam, tapi dari luar gitu. Sehingga ketika itu terjadi, yang disalahkan itu luar. Kita lupa bahwa sebenarnya ujung dari masalahnya itu ada dari kita sendiri. Seperti ini tadi, ketika berhadapan dengan anak, ya fokus kita menyalahkan anak, tapi kita lupa ada hal-hal yang harus kita perbaiki dari dalam ini. Nah, itu pepatah Jerman ya. Tapi memang hal-hal itu saat ini itu banyak orang yang menyampaikan moidoh tapi tanpa uswatun hasanah. Nah, banyak bicaranya tapi contohnya kadang-kadang tidak. Nah, itu kan sering dikatakan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa tindakan perilaku ketika mengajari seseorang atau kita mengajari umat gitu, dengan menunjukkan perilaku itu lebih cepat, lebih afsah, lebih fasih kalau semuanya bahasa itu, daripada hanya sekedar omong kosong, omon ya. Dan ya ini juga menjadi sesuatu yang memprihatinkan ketika banyak sekali orang-orang yang ditaruhlah yang ditokohkan atau orang-orang yang sebenarnya banyak fans gitu ya, tapi justru perilakunya itu yang tidak bisa ditiru. Dan itu lebih cepat Mas Dimas, proses transfer data data keburukan itu lebih cepat ketika menggunakan contoh perilaku itu. Betul. Seperti yang kemarin itu ada di
di guru yang aduh ya, habis upacara itu Mas Dimas. Ada upacara bendera, Oke. ada mungkin urusan pribadi, tapi ya mbok yoho diselesaikan, jangan di hadapan anak-anak lah, Iya. gitu. Pendewasaannya itu ya. Kok malah jadi yang anak-anak gitu Pak gurunya? Itu kan disayangkannya lagi kan saat apa namanya saat selesai menjalankan itu Iya. upacara kesaktian Pancasila atau apa itu Mas Dimas? Oke. Mungkin Mas Dimas tahu ya. Ada itu kan. Iya. Itu kan sayang sekali. Oke. Guru yang harusnya digugu dan ditiru, kok malah tarik-tarikan kelambi. Mau ini pertukaran baju, ya kan? Ya, ya, ya. Oke. Jadi memang baik itu perbuatan dan juga ucapan itu memang harus benar-benar menjadi sebuah contoh bagi anak-anak gitu ya. Iya, iya. Bahkan pemilihan diksi kalimat kata-kata yang pas itu juga harus dipikir benar gitu Iya, ya. iya, iya. Ini kira-kira kalau disampaikan anak-anak pada ngikutin nggak gitu Iya, ya? iya. Di sisi lain satu untuk sebuah contoh atau hanya gimmick dalam sebuah dakwah gitu. Tetapi justru itu dijadikan bahasa yang Iya. kurang baik bagi anak-anak. Hati-hati gitu. Apalagi dalam konteksnya dalam dakwah Mas Dimas. Iya. Dakwah itu kan lebih identik dengan mengajak ke kebaikan. Iya. Tentu diksinya itu harus diperhatikan sekali. Mhm. Lihat audiensnya Iya. kayak gitu. Kalau semuanya audiensnya yang memang terbiasa dengan kata-kata seperti itu, kata-kata yang ya taruhlah kata-kata yang Cukup untuk kasar ya. ya, kasar bagi sebagian orang gitu ya, tapi lembut bagi sebagian yang lain. Oke, betul. Itu ya jangan sampai salah Tempat ya. penempatan. Oke. Iya, Apalagi forum terbuka, forum umum, kemudian melontarkan kata-kata yang tidak pas pada tempatnya. Iya. Gitu. Karena memang ya dakwah juga kan penuh seni Mas. Penuh seni, betul. Iya, penuh seni. Kalau tidak menggunakan seni ya tentu kaku lah. Betul. Tapi itu tadi harus juga memahami audiens. Iya. Audiens itu kadang satu warna, Aha. tapi seringkali ya berwarna gitu Mas. Ragam ya. Iya. Ya. Ada yang dengan istilah-istilah yang gitu ya. Aha. Itu terganggu, tapi ada yang ya, sudah biasa Luar kok. biasa. Jadi saya pernah ini Mas Dimas. Ini pengalaman ketika saya berhadapan dengan teman-teman santri gitu ya. Iya, oke. Ada satu anak yang track recordnya ini sampai teman-temannya pun luar biasa berat ketika berinteraksi atau serawung dengan anak ini. Oh, begitu. Karena kata-katanya itu kasar. Bahkan Bahkan sampai saya itu secara pribadi diundang oleh sekolah, oleh guru ya. untuk mentreatment anak ini. Oh, melunakkan kata, melunakkan kata ya. Kok sampai seperti ini? Oke. Akhirnya yang saya lakukan adalah proses pendekatan, mencoba mendengarkan. Ya. Kenapa sih? Apa sih? Seperti itulah. Ya, oke. Dan disitulah terungkap. Mhm. Ternyata masalah yang menjadi ujung kenapa sih anak ini sampai kata-katanya itu sarkastik sekali, keras gitu Mas Dimas. Ya. Dan sambil menangis anak ini menyampaikan, saya tidak bisa membedakan Pak, mana kata-kata yang ini menyakiti atau tidak. Itu tidak bisa membedakan. Oke. Loh, kan jelas kan saya bilang seperti itu ya. Kan jelas kata-kata yang seperti ini yang menyakiti orang lain. Ya tapi saya tidak bisa membedakan. Loh kok bisa? Karena saya terbiasa dengan kata-kata itu. Itu membentuk karakter. Loh, ini kan pesantren saya bilang. Ini pesantren dan betul-betul dijauhkan dengan kata-kata seperti itu. Terus kamu dapatkan dari mana? Ini dari bapak saya. Wah, makdek gitu Mas Dimas. Cara Jawa ini makdek. Teratap ini. Teratap gitu ya. Ternyata. Gitu. Ya, terus kamu, nah selama ini kan kamu ada di pondok, Ya. ada di pesantren. Terus kok bisa? Ya itu kesan dan memori saya dulu sekali ketika saya kecil, ketika masih TK, ketika masih SD, Ya. di saat saya melakukan kesalahan atau di saat saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan orang tua, kata-kata yang meluncur dari mulut orang tua saya itu ya seperti ini Pak. Nah ini kan prihatin Mas Dimas ya. Ya. Sampai anak ini ibaratnya itu kebas, mati rasa. Ya.
mati rasa, tidak bisa memilih ini kata-kata yang menyakiti orang lain atau ini menyakiti satu kelompok gitu, nggak bisa Mas Dimas. Iya, iya. Karena terlalu banyak kata-kata yang masuk ke dalam memorinya, yang itu menyebabkan dia itu mati rasa untuk membedakan mana baik mana buruk untuk diksi terhadap satu ungkapan. Iya. Nah, ini pelajaran. Saya belajar banyak dari anak ini, bahwa kita sebagai orang tua itu harus hati-hati betul memasukkan memori kebaikan, atau sebaliknya. Jangan sampai kita masukkan atau menanam memori-memori keburukan, terutama kata-kata terhadap anak yang taruhlah kita menganggap bahwa anak ini si cilik, si TK. Iya, iya. Itu sampai sekarang masih inget loh. Iya. Anaknya itu kelas 2, kelas 3 SMA. Masih ingat sekali apa yang dilakukan orang tuanya dulu ketika sebelum sekolah, ketika TK. Ingat sekali. Nah, makanya itu tadi Mas Dimas. Jadi paling tidak tadi saya sudah menyampaikan 3 hal. Yang pertama, doakan jangan sampai lelah terhadap anak. Kemudian yang kedua, pahami pola. Esensinya sama, bahwa belajar esensinya kan itu. Tapi polanya yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, pepatah Jerman tadi Mas Dimas. Iya, pepatah Jerman tadi ya. Nantilah mungkin Betty Janati yang akan datang Mas Dimas. Saya harus belajar dulu melafalkan. Masya Allah ya. Gue pepatah Jerman tapi ala Jawa. Ala Jawa gitu ya. Begitu. Jadi jangan seringkali menyalahkan orang lain atau menyalahkan cuaca atau menyalahkan sesuatu yang sifatnya eksternal, tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Nur Rahim dan juga untuk Anda keluarga FAS malam ini sudah bergabung bersama kami di Baiti Janati Rumahku Surgaku. Untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab dan kami bahas, insya Allah kami akan menjawabnya kembali untuk Anda keluarga FAS di kesempatan yang akan datang. Pastikan Baiti Janati Anda simak dari 90.1 FAS FM setiap hari Selasa pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa menyimak kembali di siaran ulangnya di hari Jumat pukul 10.30 hingga selesai. Kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Terima kasih Mas Dimas. Alhamdulillah baru saja kita sudah menjalani proses demokrasi dari awal sampai puncaknya kemarin, pemilihan, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan saat sekarang ini adalah kita move on. Kita sudah bersyukur dan harus selalu bersyukur mendapatkan pemimpin yang itu terpilih dengan proses yang insya Allah demokrasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita kembali kepada setelan awal, bahwa siapapun pemimpin kita itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Sehebat apapun pemimpin, tapi ketika kita tidak bisa menaikkan value sebagai orang yang baik, orang yang berkualitas, tentu tidak ada artinya. Maka jangan lelah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan selalu meningkatkan kualitas diri, karena dengan cara seperti itulah kita bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan insya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Nur Rahim dan juga untuk keluarga FAS. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dari Jalan K. Hasyim Asyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Kami berdua bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.